Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penjelasan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah tercapai kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Kemudian Soekarno-Hatta berencana melakukan pertemuan dengan anggota PPKI di Hotel Des Indes. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak mendapat izin dari Jepang. Soekarno kemudian menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menyampaikan rencana persiapan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Soekarno dengan Nishimura tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Setelah pertemuan di kediaman Nishimura, Soekarno-Hatta menuju ke kediaman Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di rumah Maeda telah hadir para anggota PPKI, pemimpin golongan muda, tokoh-tokoh pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sangiin. Di kediaman Laksamana Maeda, para tokoh bangsa merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Laksamana Maeda pun turut mendukung persiapan kemerdekaan Indonesia dan bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin keselamatan semua tokoh yang berada di dalamnya. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan diawali dengan usulan Ahmad Soebardjo. Dalam proses perumusan tersebut, Ahmad Soebardjo mengusulkan kalimat pertama naskah proklamasi kemerdekaan. Kalimat tersebut diambil dari isi Piagam Jakarta alinea ketiga yang berbunyi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Selanjutnya, Muhammad Hatta mengusulkan kalimat yang kedua berkaitan dengan pernyataan pengalihan kekuasaan. Kalimat yang diusulkan Muhammad Hatta berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Usulan Ahmad Soebardjo dan Muhammad Hatta tersebut ditulis oleh Soekarno pada secari kertas. Setelah perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai, Soekarno menemui tokoh-tokoh yang menunggu untuk meminta persetujuan tentang rumusan naskah proklamasi. Akan tetapi, golongan muda menilai naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut masih kurang tegas. Karena kalimat kedua naskah proklamasi kemerdekaan dianggap terlalu berhati-hati. Masalah mengenai tokoh yang berhak menandatangani naskah tersebut juga mewarnai pertemuan tersebut. Soekarno meminta kepada seluruh tokoh yang hadir pada malam itu untuk menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan. Akan tetapi, usul tersebut ditolak oleh Khairul Saleh sebagai perwakilan dari golongan muda karena golongan muda tidak ingin adanya unsur Jepang pada naskah proklamasi kemerdekaan. Kemudian, Soekarni mengusulkan yang berhak menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena menurut Soekarni, kedua tokoh tersebut dikenal sebagai pemimpin bangsa Indonesia. Akhirnya, usul tersebut disetujui oleh tokoh yang hadir pada pertemuan tersebut di rumah Laksamana Maeda.
Soekarno kemudian meminta Sayuti Melik mengetik konsep naskah tersebut menjadi sebuah naskah bersih. Pada naskah yang diketik Sayuti Melik terdapat beberapa perubahan sebagai berikut. 1. Kata tempot diganti menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dengan menambahkan Soekarno-Hatta. 3. Jakarta 170805 diganti Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Angka 5 adalah singkatan 2605 tahun Showa Jepang yang sama dengan tahun 1945. Setelah mengalami perubahan dan dicetak, naskah proklamasi kemerdekaan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Demikian penjelasan saya mengenai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Saya, Ahsanul Kholikin, dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 1, siswa SMA Negeri 1 Jagenang, Pemuda Indonesia. Terima kasih.